Zain. Di sini saya diundang Mas Rofi ya. Ini ngisi webinar. Saya dari Intuiti sebagai Direktur Intuiti di sini, yang memang di Intuiti itu bergerak di bidang agensi untuk pengembangan sebuah identitas brand. Sebenarnya sih kalau dari Intuiti sendiri itu tidak sekedar di sekolah, akan tetapi juga ada corporate di sana, terus ada usaha-usaha ataupun bentuk produk. Nah, dalam webinar ini konteksnya adalah pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Alhamdulillah kami dalam pengalaman untuk pengembangan sebuah brand tidak bisa kita dengar ini. Di sekolah itu ada di beberapa sekolah, dari yang sanawiyah, SMA juga ada. Kebanyakan dari yang Banyuwangi ya Mas Rofi ya, bersama Mas Rofi. Termasuk salah satu sekolah yang dipimpin oleh Mas Rofi sendiri di sini, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Islah Banyuwangi di sana. Brand, saya meyakini bahwa ada istilahnya gini, no brand, no business. Nah, sekolah ini kan juga secara konteks juga bisnis kan di sini ya. Di sana bisnisnya bersama dengan wali murid, ada stakeholder itu, ada wali murid, ada siswa juga di sana. Maka ketika nggak ada brand, maka nggak ada bisnis kan, seperti itu. Nah, sebentar, saya coba ini. Oke, sambil nunggu Mas Hanif sharing screen Bapak. Jadi ada kaidah yang benar-benar tajam yang sering kami bahas. Ketika ada kalimat no brand, no business, bisnis ini bisa kita ganti no brand, no school. Kalau nggak ada brand, ya nggak ada sekolah. And no school and no brand. Artinya memang usaha serius untuk menyiapkan brand untuk sekolah, ini benar-benar harus diusahakan sungguh-sungguh oleh pelaksana madrasah, pelaksana sekolah. Silakan Mas Ali. Ya, nih. Jadi, mungkin saya nggak ngikutin di pertemuan sebelumnya ya. Jadi mungkin kalibrasi aja untuk awal. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir sore ini, mungkin saya pengen tahu satu atau dua orang pendapatnya apa sih sebenarnya brand itu, seperti itu. Ini bisa interaktif tak Mas Rofi? Bisa Mas, bisa. Bisa ya. Okay. Ini kita masih pemanasan nih Bapak, jadi belum masuk ke intinya Mas. Okay. Silakan Ibu Bapak dihidupkan sendiri, di-unmute mikrofonnya. Ada satu sharing dulu, kita cek pemahaman apa brand. Apa itu brand di benaknya Ibu Bapak? Kalau sudah ikut seri 1, 2, 3 itu sepertinya udah bisa jawab ini. Ya, ini kalibrasi dulu Pak. Ya, silakan Ibu Bapak, kami persilakan. Pak Momon bolehlah langsung Pak, atau Bu Jalil, Aslia Jalil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semua. Halo, saya dari Makassar. Mohon maaf ini Pak Mas Rofi, ini kan aku baru gabung. Oh, gitu. Ini lagi belajar juga ini di kafe, lagi nyantai belajar persiapan AKM. Terus kelupaan tadi, jadi baru buka, jadi belum ada ini, baru langsung buka apa itu brand. I don't know itu apa brand. Jadi saya cuma di sini mengikuti dulu ya. Siap. Ya, mungkin yang dari lain-lainnya. Yang terbersit aja satu kata atau satu kalimat gitu, brand itu apa sih sebenarnya? Brand itu menurut saya sih itu adalah nilai jual ya sebuah madrasah. Mungkin semacam ada sesuatu kelebihan yang kita punya di
satu madrasah atau sekolah yang bisa kita jual kepada masyarakat atau siapa yang berkepentingan terhadap sekolah kita. Mungkin seperti itu kata saya. Oke. Masya Allah. Insya Allah teman-teman cerdas semua ini, Mas. Pokoknya dicerdas-cerdasin aja deh Mas Rofi biar bisa tahu supaya lebih banyak tahunya lagi. Betul Bu. Siap. Kalau tidak terlibat ini kan nggak nyantol katanya ini. Siap. Oke. Yang lainnya mungkin satu lagi dari yang bapak-bapaknya mungkin. Pak Momon, monggo Bapak. Kalau menurut saya satu kata aja nilai jual. Nilai jual. Oke, berarti sudah paham semua ya. Ini berarti Bu Aslia ya, saya panggilnya ini. Aslia Jalil bisa dipanggil Ibu Lia. Oke, Bu Lia sama Pak Momon sudah paham ya istilahnya. Ya kalau sudah paham ini sebenarnya tinggal action sih sebenarnya. udah sering action Pak, cuman yang jadi masalah ini sekolahnya sekolah kecil. Kayaknya mimpinya gede banget, tapi sekolah kecil gitu loh. Ini saya senang sekali ini. Masya Allah ketika sebentar saya ini dulu ya, saya cerita dulu awalnya ini. Iya, silakan. Ya kemarin kalau nggak salah di kelompok apa sih ketemu Mas Rofi ini, terus aduh ya Allah ternyata saat ini di bulan ini saya ketemu nyawa roh madrasah saya gimana sih saya mesti mengembangkan di istilahnya madrasah swasta dan kecil dan anak apa sementara kepala sekolahnya pengen terbang jauh. Alhamdulillah. Segala sesuatunya kan itu keuangan Mas ya. Keuangan. Jadi istilahnya kemarin ada kata kunci yang saya sempat tangkap ketika Mas Rofi ngomong madrasah kecil kita bisa gitu. Maksudnya madrasah swasta dan kecil kita bisa gitu. Alhamdulillah dapat. Akhirnya cepat beli bukunya, cepat pokoknya semua cepat biar bisa tahu gitu. Jadi bisa biasa semangat semua ya ini ya. Iya. Penting banget itu. Jadi memang apa istilahnya ini menarik Mas Rofi. Jadi mungkin akan lebih menarik ketika karena ini kan kalau sudah memahami pemahaman terkait dengan brand apa itu brand dan mungkin sebelumnya sudah ada pembahasan terkait dengan menemukan DNA dari brand itu sendiri, tinggal menambah tidak terlalu banyak sih, menambah sedikit aja dan selebihnya mungkin akan lebih banyak diskusi Mas Rofi. Gitu. Nanti banyak diskusi seperti tadi Bu Lia, diskusi implementasi ilmu atau pelajaran brand yang sudah didapati ini di madrasahnya masing-masing itu seperti apa kan seperti itu. Karena kondisinya tiap madrasah itu kan berbeda-beda, pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu kayaknya akan lebih dapat kalau nantinya langsung bisa diskusi untuk 1-2 studi kasus lah ya dari dialami oleh peserta, khususnya peserta yang sudah mengikuti dari pertemuan series pertama ya, dari series pertama sampai series yang keempat atau ketiga ini? Keempat Mas. Ya, yang keempat ini. Itu Mas Rofi. Karena kalau mempelajari brand itu sekarang semuanya alhamdulillah ya sudah mulai banyak orang-orang atau brand aktivis lah sifatnya yang sudah menyuarakan tentang brand itu apa seperti itu di Instagram, di media sosial atau di YouTube dan sebagainya sudah mulai banyak yang bicarakan tentang pemahaman terkait dengan brand. Tinggal nanti ke madrasah implementasinya seperti apa. Ini yang saya baru tahu yang memang concern untuk lembaga pendidikan di sini adalah Mas Rofi ya, yang memang mencoba mengulik sebuah formula atau metode terkait dengan bagaimana mengembangkan brand itu di lembaga pendidikan atau di sekolah gitu.
Sepertinya harus kita mulai, Mas, ini. Oh gitu. Oke, saya stop aja dulu ya. Saya stop dulu. Ya, siap. Nanti bisa dilanjut. Ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Rofi dulu aja, Mas, biar enak. Nanti. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dihidupkan semua, Ibu Bapak, mikrofonnya. Alhamdulillah, hamdan wa syukrulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da, wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillah alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Ba'du. Yang kami hormati Ibu Bapak yang alhamdulillah sudah berkenan bergabung di seri keempat ini di School Branding Strategy. Hari ini kita benar-benar fokus untuk membahas personifikasi khas madrasah. Bagaimana sih kalau madrasah itu diwujudkan menjadi sosok seorang manusia? Kira-kira dia punya karakter apa? Kemudian dia punya kelebihan dari fisiknya bagaimana? Kemudian dari karakternya seperti apa? Dan mengingatkan kembali bahwa di seri ketiga kemarin, Ibu Bapak, kita sudah belajar tentang mengenal siapa sesungguhnya pengguna madrasah kita. Sampai kita bedah ada 4, masih ingat nih? Satu apa, Bapak Ibu? Geografi. Kedua, masih ingat apa yang kedua? Geografi, demografi, psikografi, dan yang keempat kita mengenal istilah behavior. Kalau Ibu Bapak ngikutin seri ketiganya, baik yang versi rekaman atau versi langsung, insya Allah ini jadi satu rangkaian pemahaman. Dan bismillah, saya berdoa semoga hari ini semuanya tuntas. Semua kanvas di masing-masing kotak, lembar, langkah yang ada di kanvas branding sekolah ini benar-benar dipahami bersama. Mari kita buka dengan bacaan doa, bismillah dan sholawat. Ibu Bapak, semoga acara kita hari ini bisa terlaksana dengan sukses. Panjenengan diberikan kemudahan untuk memahami, menangkap apa yang kita sharingkan hari ini. Kemudian kami, saya sama Mas Hanif, Allah kasih kemudahan untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk madrasah. Mari kita baca bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Mikrofon masih dihidupin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Habis ini kita sama-sama saling nyapa. Silakan dilihat di layar masing-masing. Kanan kiri ada siapa, ucapkan salam, kemudian tanya kabar. Yang mendengar namanya disebut, tolong jawab alhamdulillah sehat. Bisa dipahami ya Bapak? Biar lebih semangat satu dengan lainnya. Sambil senyum, jangan lupa kanan kiri. Yang senyum saya doakan mudah-mudahan utang-utangnya lunas, Bu, Pak. Saya mau senyum terus deh. Iya, yang sertifikasi mudah-mudahan segera cair semua, ditambah yang mau AKM, AKK besok diparingi mudah semuanya. Yang PKKM belum selesai atau belum, mudah-mudahan PKKM-nya dapat 99. Ya, hitungan ketiga silakan Ibu Bapak saling sapa satu sama lain. 1, 2, 3. Silakan disapa temannya. Pak Hanif, apa kabar Pak Hanif? Ini Mas Hanif sehat. Pak Hanif. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan Mas Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa diakhiri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, silakan mikrofon di unmute sendiri Bapak. Sesi sapa menyapa udah selesai. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, silakan di unmute semua dulu, Ibu Bapak. Kita alhamdulillah, bentar. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Rofi, Pak Momon. Saya mute semua dulu. Mas Ani bisa dibuka sendiri untuk mikrofonnya. Iya, alhamdulillah. Agak ramai sedikit, Ibu Bapak. Tapi alhamdulillah saya suka hari ini karena ini lebih private kelasnya. Kalau kemarin cuma 8, sekarang 12. Yang daftar sekitar 18 sampai 20. Tidak apa-apa. Kita mulai hari ini, Bapak sekalian. Alhamdulillah kita belajar tentang menemukan personifikasi madrasah. Ya. Oke. Dan tagline besar kita adalah kita belajar tentang School Branding Strategy. Sekedar mengingatkan Ibu Bapak semuanya bahwa
branding itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menemukan sisi terdalam sebuah produk, sebuah lembaga pendidikan yang kita miliki. Saya akan contohkan efek branding yang terlihat sangat jelas bahwa ketika kita melihat di sini ada kopi yang dibungkus dengan bungkus putih, tidak ada ininya, tidak ada logo apapun, tidak ada visual identity apapun, dia harganya cuma 8.000. Sebentar. Kemudian ketika di situ ada stempelnya Starbucks, harganya sudah mulai berubah dari 8.000 kemudian ke 48.000. Apa yang membedakan? Ternyata sentuhan branding mampu memberikan nilai tambah bagi layanan, bagi produk, bagi madrasah kita semuanya. Nah, sekarang Ibu Bapak sudah mulai berpikir, apa nilai tambahnya? Tidak hanya memberikan sebuah manfaat fisik saja, tapi mampu memberikan manfaat emosional yang bisa diberikan. Hari ini kita sharing bersama tentang personifikasi madrasah. Ibu Bapak, halo, bisa dilihat ini layar ini. Di sini ada tokoh artis, kemudian ada produk. Ini simulasi akan kami gunakan untuk memudahkan memahami bahwa produk ini namanya sampo Clear. Clear, kemudian dia memilih seorang brand ambassador, seorang artis yang bisa mewakili semua sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kita lihat di situ ada Agnes Monica. Oke, sebentar. Ibu Bapak masih bisa dengar suara saya? Bisa, bisa, Mas. Ya, alhamdulillah. Saya akan lanjutkan. Saya takutnya enggak kedengaran ini. Iya. Iya, kita lihat tadi itu ada gambar Agnes Monica ya. Produknya. Bentar. Jadi produknya Clear sebagai produk, kemudian brand ambasadornya, personifikasi produknya, dia memilih seorang artis namanya Agnes Monica. Oke, tentunya ketika kita berbicara Agnes, di dalam diri Agnes ini kan ada paling tidak ada 3 hal. Secara fisik, dia punya karakter khusus, kemudian secara emosional atau psikologinya, dia punya ciri-ciri yang khusus di dalam diri Agnes Monica. Kita akan lihat bersama Ibu sekalian. Nah, di seri ketiga kemarin kita membedah siapa pengguna kita, user kita siapa. Tentunya ketika 4 hal kemarin kita temukan bersama, secara geografi, kemudian secara demografi, seperti apa pengguna layanan kita, kemudian yang ketiga secara psikografinya seperti apa. Dan yang keempat, yang terakhir, behavior-nya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Salah satu yang kita temukan di 4 poin ini, kita sudah bisa juga membaca dari sisi usia. Kemudian dari sisi apakah pengguna kita ini orang tua atau anaknya. Adalah orang tua. Ya, ketika user sudah kita identifikasi, user dan customer. Oke. User dan customer kita sudah identifikasi, otomatis user dan customer ini punya preferensi, punya kesukaan. Maka dari itu, sama seperti kita mengenalkan sesuatu, madrasah kita butuh juga dikenali. Kita butuh mendeskripsikan, membuat deskripsi tentang madrasah yang kita pimpin. Mampu memberikan gambaran, kira-kira secara fisik madrasahnya wujudnya kayak gimana, kemudian tadi itu secara psikologis seperti apa, usianya berapa, sehingga nanti ketika diidentifikasi karakter fisiknya seperti apa, psikologisnya seperti apa,
nanti kebaca Ibu Bapak sekalian. Siapa yang bisa mewakili karakter yang sudah kita tampilkan untuk madrasah kita masing-masing. Awal saya nyontohkan ini, clear. Kalau Ibu Bapak baca, clear dengan tokohnya, dengan artis Agnes Monica sebagai personifikasinya, kira-kira Ibu Bapak sekalian, pasarnya seperti apa? Apakah clear ini akan dijual ke orang-orang yang usia lebih tua, atau dijual untuk orang-orang seusia, kemudian seusia plus juga dengan karakter fisik yang dimiliki oleh Agnes Monica ini. Tentunya sesuai dengan penggunanya. Oke, jadi saya akan langsung ke detail. Contoh seperti ini. Ingin dikenali seperti apa madrasah kita? Bisa dijawab di chat Ibu Bapak. Yang pertama, apakah ingin dikenali sebagai madrasah ekonomis atau mewah? Silakan sambil saya baca chatnya, ditulis. Kalau di situ Ibu bawa pulpen, pulpennya bisa digunakan, bukunya bisa digunakan. Ingin dikenali sebagai apa madrasahnya? Ekonomis apa mewah? Ekonomis apa mewah? Bu Evi, Pak Momon sudah menjawab. Yang lain? Oke, kalau sudah, silakan dilanjutkan untuk memilih mengenali madrasahnya. Ingin dikenali sebagai madrasah dengan karakteristik feminim atau maskulin? Feminim atau maskulin? Oke, sembari saya tunggu. Madrasahnya Ibu Bapak, silakan dijawab di chat. Ingin dikenali sebagai madrasah yang punya karakter feminim apa maskulin? Kemudian selanjutnya di bagian ketiga dikenali juga. Oke, Pak Momon, 2 sudah dijawab, mewah dan maskulin. Ingin dikenali sebagai madrasah dengan ciri tradisional atau modern? Tradisional atau modern? Tradisional dan modern. Oke, modern. Kemudian ingin dikenal visual identity-nya, tampilan visual madrasah Ibu Bapak sebagai terlihat simpel atau rumit. Oke, simpel. Kemudian ingin dikenali sebagai madrasah monokrom atau full color. Oke. Kalau nulisnya bisa ditulis di kertas masing-masing Ibu Bapak, tapi kalau mau ditulis di chat, silakan di chatnya. Iya, Kak Dendi. Oke, kemudian yang selanjutnya ingin dikenali visual identity untuk madrasah Ibu Bapak sebagai madrasah yang anak-anak atau dewasa. Oke, dan yang terakhir, mau dikenali sebagai madrasah yang menghadirkan suasana fun atau serius. Oke, fun karena anak-anak MI, oke. Nah, kalau sudah dijawab semuanya, visual identity yang ada di sini, Ibu Bapak silakan di remind kembali, diingat siapa penggunanya, ya siapa penggunanya. Kami sampaikan di seri sebelumnya bahwa ada user, ada customer, ada pengguna, usernya, ada customer, ada pelanggan. Branding fokus untuk melayani kebutuhan customer. Karena customer ini adalah yang punya authority. Oke. Kalau di customer kemarin kita mengenali usianya, contoh kita bedah kasus di madrasah. Di madrasah A dikenali usernya adalah anak. Kemudian customer-nya orang tua. Nah, di kolom customer segmentation kita mengenali usia orang tuanya taruhlah di usia 30 sampai 40. Kemudian tipikalnya adalah tipikal yang medium class sosial. Kemudian kita kenali sebagai seorang orang tua yang religius, yang benar-benar keinginan keagamaan, giroh keislaman itu kuat. Minimal 3 informasi ini kita temukan,
Oke, sekarang kemudian kita sambungkan dengan checklist yang ada di layar ini. Mewah, feminim, kemudian modern, simple, full color, anak-anak, fun. Dari sini kita bisa merumuskan siapa kira-kira yang bisa mewakili sosok madrasah kita. Semoga Ibu Bapak paham apa yang saya sampaikan. Jadi intinya adalah kita mengidentifikasi madrasah, kita menjelaskan ciri-ciri fisiknya seperti apa, kemudian sampai nanti bisa diceritakan karakter psikologisnya seperti apa. Dari situ kita bisa ambil. Kalau diwujudkan menjadi sosok manusia, madrasah kita itu siapa yang bisa mewakili, siapa yang akan menjadi wakilnya, siapa yang menjadi brand ambasadornya. Oke, lebih detail, ada 3 poin di sini, Ibu Bapak. Kalau hendak membuat sesuatu yang lebih terperinci, personality madrasah kita imajinasikan tadi itu. Secara fisik seperti apa sih madrasah kita? Kalau boleh kita langsung praktek bedah. Bu Yeni boleh mohon izin untuk bisa kita sharing. Oh ya, terima kasih. Ya, kira-kira Ibu, kalau madrasahnya Ibu digambarkan secara fisik, karakter fisik seperti apa yang Bu Yeni ingin tampilkan untuk madrasahnya Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa kira-kira Ibu? Untuk lembaga saya itu ya kepengennya itu tidak ketinggalan zaman, bisa mengikuti eranya, ya. Fokus ke physical karakter dulu, Bu. Gagah, ciri-ciri fisik sosok seorang manusia. Kira-kira ingin dikenali seperti apa? Gimana gitu ya? Ya kepengen yang baiklah segalanya. Didetailkan, Ibu. Didetailkan ya. Gagah, boleh? Seorang cowok ya jadi orang yang gagah. Gagah, tegas. Tanggung jawab. Tanggung jawab masuk di kolom karakter. Oh gitu. Tanggung jawab. Ya. Oke. Kalau dari tampilan bajunya rapi atau rapi yang jelas? Oke, rapi. Yang rapi ya. Harum atau enggak berbau, Bu? Harum. Oke, harum. Selain tidak berbau juga. Oke, apalagi Bu yang mau ditampilkan? Gagah, tegas, rapi, harum. Halo. Karakter psikologi seperti apa yang hendak ditampilkan lagi untuk madrasahnya? Ingin yang lembaga saya itu yang cool. Cool berarti masuk di fisikal apa di karakter, Bu? Fisikal. Oke, cool. Apa lagi? Menarik masuk di style, okay? Oh gitu. Iya, maaf. Okay. Kemudian apalagi? Ibu sebutin aja, kami bantu untuk memasukkan di kolom-kolom ini. Kalau kalau diwujudkan dalam deskripsi karakter fisik, karakter psikologis, kemudian style, ingin dikenali seperti apa? Tadi udah ketemu gagah, tegas, rapi, harum, cool, tanggung jawab. Sifat positif apa lagi yang mau ditampilkan? Kepengennya itu dikenal oleh masyarakat, famous, dikenal ya dengan sifat yang baiknya. Baik seperti apa? Kita bisa memunculkan atau menghasilkan siswa yang prestasinya juga baik, akhlaknya juga baik gitu. Oke, jadi prestatif, ya, kemudian akhlak ya, meskipun akhlak ini masih belum spesifik, Ibu nanti bisa didetailkan. Tapi dari sini saja. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sudah ya. Ibu Bapak, dari simulasi yang kita lakukan bersama, saya dengan Bu Yeni yang kami lakukan bersama, ini sudah ketahuan secara personality, karakter fisiknya, madrasahnya Bu Yeni ingin dikenal sebagai madrasah yang gagah, tegas, rapih, kemudian harum, cool. Dari karakternya tanggung jawab, prestatif, dan berakhlak. Stylenya menarik sama famous. Dari beberapa kata kunci ini, kemudian coba dirumuskan. Kira-kira Ibu,
apakah ada selebriti atau tokoh masyarakat yang bisa mewakili madrasahnya itu. Semakin detail karakter yang ditampilkan, semakin detail informasi atau kata kunci yang menjelaskan masing-masing bagian, baik dari fisikal, baik dari karakter, ataupun style, nanti semakin mudah merumuskan siapa yang hendak dituju. Taruhlah saya, karena ini kita bikin sebuah simulasi, kita imajinerkan dari sisi karakter juga, kita kenal religius. Oke, kalau di sini ada kata gagah, tegas. Berarti laki perempuan, kira-kira Bu Yeni? Oke. Laki-laki lah. Silakan Ibu nyari referensi, laki-laki yang gagah, tegas, rapi, harum, cool, tanggung jawab, prestatif, berakhlak, kemudian dia punya pemahaman keagamaan yang bagus, dia terkenal dan menarik. Kira-kira siapa Ibu? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas ya, cuman kejauhan banget. Yang benar-benar secara fisik dekat dengan customer-nya Ibu, dekat dengan customer yang ada di madrasahnya Ibu. Begitu. Artis apa? Artis siapa yang bisa mewakili karakter fisik yang sudah karakter psikologis yang sudah Ibu deskripsikan di awal tadi. Oke, saya akan contohkan kalau al-islah yang saya sedang diamanai di sini agak berbeda deskripsi dalam sisi fisikalnya. Di sisi fisikal satu anggun, kemudian rapih, kemudian cantik, agamis, prestatif, terkenal, dan segala rentetan deskripsi yang lainnya, sehingga al-islah kalau dikonekkan menjadi tokoh atau selebriti yang mewakili, ketemunya di Nisa Sabian. Kemarin kami juga mendampingi sebuah madrasah aliyah negeri di salah satu tempat di Jawa Timur. Ketemunya salah satu referensinya adalah Emil Dardak, yang dia juga artis, agamis, kemudian dia jadi wakil gubernur Jawa Timur. Kapan hari kami juga mendampingi sebuah yayasan, ketemunya ketika deskripsi ini sudah lengkap, ketemunya adalah sosok Oki Setiana Dewi. Jadi Ibu Bapak penting untuk membuat personality ini karena ibaratnya bagaimana kita bisa mengenalkan madrasah kita kalau kita nggak bisa membuat wujud fisiknya. Dalam bentuk, taruhlah awal kita imajinerkan karakternya. Jadi karakter ini nanti akan secara perlahan mempengaruhi bagaimana murid kita, bagaimana guru-guru kita bersikap. Kalau nanti semisal tokoh yang dipilih adalah Nisa Sabian, cepat atau lambat proses branding yang jalan, mulai dari warna, kemudian mulai dari desain logo dan lain sebagainya, karakter-karakter itu yang mendekati nantinya anak. Dan ada sesuatu yang kalau boleh dibilang illogical, juga illogical, tapi paling tidak ini menjadi gambaran. Kalau nanti dikenali karakternya ternyata feminim, paling banyak yang masuk di madrasah Ibu, kalau tidak anaknya yang lebih banyak perempuan, customer-nya yang lebih banyak perempuan. Branding masuk sampai ke ruang wilayah itu. Dan sebetulnya tidak hanya berhenti di sini, ketika personality-nya sudah ketahuan, baru kita pilihkan nama. Ini materi pengantar awal dari saya, Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya, kalau mau tanya, bisa tanya di kolom chat. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Mas Hanif. Semoga sudah mulai ada gambaran. Kira-kira siapa yang akan menjadi tokohnya? Oke, silakan Mas Hanif bisa melanjutkan. Iya. Oke, terima kasih Mas Rofi. Tadi semuanya sudah disampaikan semua sama Mas Rofi. Oke. Berbicara mungkin saya membantu mempermudah untuk menemukan tadi terkait dengan personality. Jadi kalau di brand itu, kalau diibaratkan itu lingkaran yang besarnya. Jadi karena di dalam brand itu kita berbicara bukan sekedar berbicara nama, tapi di situ berbicara tentang kelebihan, keunggulan, target market,
tentang perilaku apa istilahnya, klien atau perilaku konsumen kita, customer kita. Dalam hal ini berarti siswa-siswa kita atau wali murid kita, itu kita pelajari perilaku tersebut. Nah, kalau tadi saya melihat ada sebuah keinginan, misalnya personalitinya menjadi siapa kan, menjadi seorang public figure. Karena kenapa pertanyaannya mengarah ke public figure, bukan berarti wah masa saya harus mengidolakan seorang artis misalnya kayak gitu ya. Konteksnya sebenarnya bukan mengarah kepada mengidolakan. Jadi saya pernah melihat sebuah acara reality show di sebuah channel televisi, saya sharing sedikit ya, itu menceritakan sebuah penelitian deep interview. Jadi bertanya langsung, risetnya itu bertanya langsung, bukan pakai kuesioner, tapi dengan cara bertanya langsung. Itu hanya 2 pertanyaan. Apa bedanya kalau diibaratkan manusia gitu. Produk merek Apple, itu tahu semua ya produk merek Apple ya. Dianggukkan aja. Sekarang kan di mute mic-nya, jadi kalau paham ngangguk saja, nggak apa-apa. Ada produk yang mereknya Apple, produk teknologi namanya Apple. Terus yang kedua, itu produk teknologi yang lain yang mereknya adalah Microsoft. Tahu semua ya Microsoft ya. Di kantor kan pakai Microsoft, ada produknya Microsoft, ada Windows, ada Microsoft Office, ada Microsoft PowerPoint. Nah, itu produk-produknya Microsoft. Nah, Apple juga memiliki produk sejenis dengan namanya sendiri. Dan itu memiliki target market yang berbeda. Meskipun sama-sama produk teknologi, ini target marketnya berbeda. Ketika ditanyakan kepada marketnya, karena ini sudah merek yang besar di dunia, ditanya nih, kalau ini dua merek ini diibaratkan atau berwujud manusia gitu, ini seperti siapa sih gitu. Dalam hal ini ketika ditanyakan lebih ke sifat waktu itu. Oh, kalau Apple jawabannya itu ada yang menjawab kalau Apple itu kalau diibaratkan manusia, dia seseorang yang pakaiannya casual, ya nggak rapi-rapi, bukan yang pakai jas, nggak pakai kaosnya pun mungkin kaos polo atau kaos oblong tapi rapi. Terus dia pintar, dia kreatif misalnya kayak gitu, karena kebanyakan memang kreatif, terus apalagi waktu itu muda, terlihat muda, masih muda, sampai ke sana. Bahkan ketika ditanya Microsoft, jawabannya sungguh mengejutkan adalah banyak yang menjawab Microsoft itu kalau diibaratkan manusia itu seperti orang yang rapi, pakai jas, seperti orang kantoran, terus ya bersih banget, rapi gitu ya, bawa koper kalau jalan misalnya kayak gitu. Hidupnya itu ya rutinitasnya itu ya rumah kantor gitu aja, tidak terlalu dinamis, terus terlihat kaku misalnya. Nah, itu sampai ke sana. Nah, ketika ditanyakan brand kita itu kepada market kita itu sudah bisa membayangkan sampai dalam wujud manusia, brand kita itu sudah benar-benar hidup di situ. Nah, itu bukan berarti brand Apple sama brand Microsoft itu tidak didesain, itu didesain juga, dibangun dalam waktu yang tidak sebentar, karena berbicara tentang membangun brand itu memang adalah mazhab jalan panjang memang. Jadi ibaratnya kalau lari itu seperti lari maraton, ya, menjaga tempo kalau lari maraton. Beda dengan sprint. Kalau sprint bagaimana harus cepat nyampe finish seperti itu. Oke, saya coba share yang salah satunya adalah saya sering diskusi dengan Mas Rofi itu
ambience ya. Jadi ini untuk membantu sih. Jadi bisa jadi untuk mempermudah untuk menemukan. Saya nggak begitu paham nih nama-nama public figure misalnya. Saya nggak terlalu ngikutin televisi misalnya, atau nggak ngikutin perkembangan orang-orang terkenal sekarang misalnya. Itu bisa kita dibangun dengan mencari sifat bisa, atau ya sifat atau karakter seseorang itu bisa terbentuk dari sana. Kita menghidupkan brand kita itu dengan aku pengen brand saya itu pengennya memiliki sifat ini, memiliki sifat yang membahagiakan misalnya seperti itu, atau memiliki sifat yang intelektual kan seperti itu, atau yang beradab, macam-macam. Karena kalau sebenarnya public figure itu yang dimaksud Mas Rofi tadi itu sampai menyebutkan ada Nisa Sabia, ada itu untuk membantu kita, bukan berarti kita ngefan ke mereka, bukan ya, dan bukan berarti itu menjadi brand ambassador dari brand kita, bukan, tapi membantu kita membayangkan yang mudah, oh brand itu kalau manusia itu kayak itu, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Muhammad itu bagus sekali, tapi kan kita nggak bisa membayangkan wujudnya itu seperti apa kan, berat gitu, istilahnya berat banget kan seperti itu. Nah, salah satu cara lain yang mudah itu adalah dengan melihat pada ini ya, sifat. Ini dari sekian banyak sifat yang coba saya kumpulkan di sini ya, di situ. Sebenarnya banyak, ada beratus-ratus sifat ya. Itu ada ceria, ada semangat, ada bahagia, ada serius, ada yang cinta di sini berarti ada penuh rasa kasih sayang seperti itu. Macam-macam ini, ada A sampai Z kalau saya coba list, tapi kalau ini nggak pakem gitu, di luaran sana masih ada lagi yang tambahannya sebenarnya. Di sini di ambience ini bukan berdasarkan kita sebenarnya. Kalau kata Mas Rofi tadi kan ketika ditanya teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini ditanyain apa tadi Mas Rofi yang pas waktu saya ingin seperti siapa kan, seperti itu. Ingin seperti apa sekolahnya kan seperti itu. Itu kan jawabnya banyak-banyak, macam-macam kan tadi jawabannya. Nah, saya nggak tahu itu jawabannya berdasarkan keinginan pribadi sebagai pimpinan sekolah, ataukah itu berdasarkan keinginan dari marketnya seperti itu. Gitu ya. Jadi ada dua cara sih, sama-sama nggak ada yang salah gitu. Kalau misalnya berdasarkan kepala sekolah pun juga nggak masalah, tapi akan ada effort, ada sebuah usaha untuk mengedukasi pasar diarahkan untuk sesuai dengan keinginan kita. Berbeda ketika kita memahami dulu perilaku market kita seperti apa, sifat-sifat karakter kita seperti apa, keinginan dari karakter market kita seperti apa. Nah, kita hadir sebagai solusi bagi mereka. Ini loh yang diinginkan kalian ada di sekolah saya. Seperti itu. Perlu validasi, kalau bahasa saya itu perlu divalidasi dengan cara bertanya. Gitu. Ditanyakan kepada marketnya, ditanya ke siswanya. Atau ke wali murid ditanyakan, itu pengennya di sekolah ini, atau gini, ada beberapa pertanyaan yang bisa dicoba atau bisa dicatat, bisa ditanyakan kepada siswa atau kepada wali murid, dan bahkan kepada guru-guru staf di sekolah tersebut, itu ditanyakan apa yang dirasakan ketika sekolah berada di
madrasah saya, berada di madrasah ini, kan seperti itu, madrasah Al-Islah misalnya kalau di madrasahnya Mas Rofi gitu. Apa yang dirasakan? Nah, alat bantunya A sampai Z ini. Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Karena untuk menentukan ambience ini nantinya, ambience ini kan suasana sebenarnya. Artinya kan suasana ya ambience. Itu satu aja ditentukan apa yang dirasakan gitu. Yang dirasakan sekarang ini maksudnya yang sudah berjalan. Terus yang kedua adalah apa yang diharapkan. Inginnya seperti apa sih, suasana seperti apa sih yang diinginkan di sekolahnya. Seperti itu. Gitu ya. Terus yang selanjutnya kalau keluar dari sekolah ini lulus gitu ya, itu pengennya apa ya istilahnya ya? Maaf bukan seperti itu. Kalau ketemu guru-gurunya gitu ya, kalau ketemu guru-gurunya, pengennya guru-gurunya yang seperti apa sih sifat-sifatnya kan seperti itu. Terus sama juga yang pertanyaan selanjutnya adalah yang dirasakan sekarang ini dengan guru-guru yang ada di sekolah itu seperti apa. Jadi divalidasi seperti itu. Misalnya ketika ditanya, guru-gurunya sekarang di madrasah ini kalian selama sekolah yang dirasakan apa? Oh, guru-gurunya pinter-pinter misalnya, atau ramah-ramah misalnya kayak gitu. Itu dicatat, divalidasi. Atau gurunya tegas. Nah, tegasnya itu seperti apa? Itu perlu divalidasi. Nah, ketika kita sudah tahu, kita cari titik temunya apa istilahnya, benang merahnya. Jadi benang merahnya itu apa? Kita cari, kan nggak mungkin kita mengakomodir semua keinginan yang ada di market kita. Kita cari benang merahnya yang menjadi the most atau istilahnya yang paling diinginkan, diharapkan oleh stakeholder madrasah, wali murid atau siswa yang setiap hari belajar di sana beserta guru-guru dan staf di sana. Itu akan berdampak kepada membangun brandnya, seperti itu, identitasnya. Jadi ada brand, terus di dalam brand itu sendiri ada istilahnya brand expression, mengekspresikan brandnya, terus ada brand ini macam-macam di bawahnya. Saya fokus ke brand expression karena ini mengarah ke brand expression. Brand expression ini di dalamnya ada istilahnya identitas brand atau brand identity, seperti itu ya. Identitas brand inilah nanti kita akan masuk ke ranah personality ini, seperti itu. Personality-nya ingin dibentuk menjadi seperti apa atau menjadi seperti siapa, kan seperti itu. Yang paling mudah, sekolah saya pengen mencetak para leader seperti Bung Karno misalnya, yang pintar dalam berorasi, tegas dalam bertindak, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita bisa melihat karakter-karakter dari Bung Karno itu seperti apa, seperti siapa. Saya pengen dan kita masih bisa membayangkan orangnya. Bahkan kalaupun kita ingin seperti Nabi Muhammad, kita harus paham Nabi Muhammad yang kita inginkan itu Nabi Muhammad yang seperti apa, amanah, fatonah, itu harus dijabarkan dalam visi misi kita nantinya. Visi sekolah, dalam membangun kultur yang ada di sekolah. Jadi ibaratnya gini, saya pernah bilang ke Mas Rofi bahwa brand itu adalah, selain brand itu adalah value, brand itu adalah experience juga, adalah pengalaman. Ya. Jadi wali murid, calon wali murid, ketika telepon kepada madrasah mau daftar atau tanya-tanya, itu sudah merasakan pengalaman yang sesuai dengan ambience yang dibangun ini. Gitu. Misal contoh kayak gini, biar ada bayangan ya. Bersahabat misalnya, bersahabat, ambience-nya adalah bersahabat.
maka bahasa yang keluar ketika ada orang nanya-nanya sekolah kita atau nanya-nanya madrasah kita, itu bahasa-bahasa yang mengarah ya memang suasananya bersahabat gitu. Oh enak ya, oh ya bersahabat banget. Oke, pertama dia ada orang calon wali murid telepon itu sudah kerasa nih bersahabat. Tapi dia belum bisa yakin bahwa ini benar-benar sekolah ini ya suasananya bersahabat. Untuk meyakinkan adalah yang kedua, misalnya yang kedua diarahkan untuk datang kepada lokasi sekolahnya. Nah, datanglah ke calon wali murid ini ke sekolahnya, dia parkir, satpam madrasah yang jaga itu menyambutnya dengan bersahabat, mempersilahkan, kalaupun ada tukang parkirnya juga dengan sikap yang bersahabat juga, bahasa yang bersahabat. Sampai turun dari mobil, turun dari sepeda motor, turun, masuk ke sekolah, ke bagian customer service misalnya, atau front office-nya, nanya-nanya tentang sekolah. Sama juga suasananya juga bersahabat. Gitu ya. Bahkan settingan interior atau cat warnanya yang dipakai, itu adalah pemilihan warna yang mengarah secara psikologis kepada bersahabat. Interiornya misalnya ada quote-quote yang ditempel di tembok. Itu bukan quote-quote yang mengarah kepada leadership. Ya ada 1-2 gitu, tapi the most-nya itu adalah yang mengarah tentang bersahabat. Ada ilustrasi, kalaupun harus ada ilustrasi gambar, itu juga mengarah tentang bersahabat. Jadi dibangun emosi, kan makanya kan brand itu kan ikatan emosi ya. Jadi emosi itu akan menjadi sebuah experience. Ini dibangun dari awal sampai dia keluar, dia mau daftar, sampai anaknya disekolahkan ke madrasah kita, guru-gurunya ngajar ke sekolahnya, itu sama semua. Yang dirasakan itu, emosinya itu yang dirasakan oleh murid, wali murid itu sama. Oh iya, bersahabat, bersahabat. Nah, itulah kenapa brand itu tidak bisa instan seperti membalikkan telapak tangan, gitu ya Mas Rofi ya. Betul. Butuh waktu yang cukup panjang karena merubah kultur di sekolah pun itu kan juga bukan sesuatu yang mudah juga. Harus menemukan sampai ke bahkan yang paling tinggi itu keren itu adalah sampai ketemu bahasa. Jadi kalau sampai siswanya itu bermain di kampungnya, ketemu dengan anak-anak dari sekolah yang lain, ngobrol gitu, diskusi atau ngobrol, main bareng, itu orang bisa tahu dari cara ngomongnya, cara pemikirannya dari anak ini yang keluar, itu langsung bisa. Ini kayaknya jangan-jangan dari sekolah ini ya, dari madrasah ini ya, gitu. Wah, itu sudah tingkatan. Kalau sudah sampai ke tahap itu adalah tingkatan tertinggi, udah itu sukses banget sekolahnya sudah kalau sampai ke arah sana gitu. Kayaknya gini Mas Arif, teman-teman, Bapak Ibu Bapak bisa langsung praktek dari A sampai Z ini. Apa yang sekira menjadi the best tree-nya dari madrasah Ibu Bapak. Tadi sempat kita sampaikan kan ada tiga ruang yang harus dikenali. Yang pertama physical karakternya, kemudian ambience ini Ibu Bapak lebih ke emotional atau psychological karakter, kemudian di kolom ketiga ada stylenya seperti apa. Nah, apa yang Mas Hanif sampaikan ini, sembari kita dengerin, Ibu Bapak bisa memilih A sampai Z ini yang jadi nilai tertinggi di madrasah Ibu Bapak yang mana? Iya. Monggo siapa? Saya contohnya ini ya, ada gambar ini Mas Rofi. Tadi saya nemu sih di Google, misalnya sekolahnya pengen dibangun smart gitu ya. Maka perpustakaannya ya dibangun senyaman mungkin, semenarik mungkin, sehingga betah untuk belajar di perpusnya, baca buku di perpusnya, kan seperti itu. Bukan di tamannya saja yang dibaguskan, tapi juga perpustakaannya, buku-bukunya dilengkapin, kayak gitu. Betul. Kayak gitu.
Nah, ini. Jadi menjadi siapa nanti kan seperti itu. Siapa di sini bisa sebut nama orang tadi atau sebutkan sifat-sifat tadi gitu, karakter ya. Jadi karakter orang, karakternya semangat, tenang, sabar, sopan. Gitu Mas Rofi gambarannya. Habis ini mungkin saya juga setelah ibu-ibu atau bapak-bapak ini coba praktek ya, sebutkan ya ini mungkin belum valid 100% karena bisa jadi itu subjektivitas dari bapak ibu, bukan hasil dari interview kepada siswa atau kepada wali muridnya ya, atau pada gurunya, pada tim di sekolah. Siap. Apa? Iya. Terima kasih Mas Hanif. Jadi Ibu Bapak sekalian, ketika sudah dikenali 3 ruang tadi, yang pertama fisiknya, kedua psikologisnya, kemudian stylenya seperti apa, langsung langkah kedua, who is your school? Seperti siapa sekolahnya? Memang di sini ada 2 pilihan. Kalau ini dikerjakan sendiri oleh kepala madrasah, maka warna kepala madrasah yang nanti akan menjadi warna dominan di proses bedah branding itu. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah dilibatkan semua guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di 3 ruang tadi. Karakter seperti apa? Psikologi seperti apa? Style seperti apa? Oke, materi pengantar untuk diskusi personifikasi khas dan unggul madrasah sudah kita sampaikan, dan saya mengundang Bapak untuk interaktif, sharing, temuan-temuan apa yang sudah didapatkan sampai saat ini. Silakan, yang mau bertanya bisa angkat tangan, raise up. Itu sudah ada yang angkat tangan, Mas Rofi, sepertinya. Bu Nurul Komaria. Bu Nurul Komaria, silakan Ibu. Mikrofonnya bisa dihidupkan, kemudian bisa disampaikan. Ibu Bapak juga bisa tanya, nanti kalau belum kesempatan tanya, di chatnya, teks chatnya bisa diketik aja di sini. Kalau ada yang mau tanya lewat grup WA juga tidak apa-apa, kami persilakan. Silakan Bu Nurul. Iya, masih belum sambung sepertinya. Ya, kami undang Ibu Bapak yang lain untuk menyampaikan temuan apa yang didapatkan di sesi ini, di saat ini ketika sudah mulai mengenal personifikasi madrasah. Silakan Bu Asia Jalil, raise up manual, silakan Ibu. Dihidupkan mikrofonnya Bu. Ya, silakan. Sudah. Silakan ya. Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah sedikit banyak sudah dapat menemukan tadi yang seperti Mas Rofi katakan, yang tadi ada fisikal, karakter, dan style sekolah ya. Jadi secara garis besar saya akan menceritakan sedikit tentang madrasah saya. Madrasah saya ini madrasah anak-anak du'afa yang berdiri di tengah kompleks mewah dan siswanya adalah anak-anak du'afa. Pasti bingung kan? Berdirinya di kompleks mewah, siswanya anak du'afa. Nah, jadi kronologis berdirinya yayasan ini dari tingkat RA-MI-MTS, pada saat itu MI kita ya, pada saat itu MI kita tahun 2006 berdiri. Memang tujuan utama pembina yayasan itu mendirikan sekolah itu buat anak-anak du'afa. Maka kami secara sukarela saja belajar dengan tanpa bantuan hanya dana BOS yang jadi andalan pada saat itu. Hingga berdirilah MTS 2014. Dan dengan kata Bismillah Allahu Akbar ketika ditunjuk dengan yayasan, karena sekolahnya baru, yang punya yayasan juga belum berpengalaman tentang pendidikan, saya pun turun dengan Bismillah Allahu Akbar juga melakukan pembinaan di madrasah sanawiyahnya, berawal dari titik nol yang tidak ada sama sekali apa-apa, setahun di sana no gaji, istilahnya ikhlas beramal sesuai logo Kementerian Agama. Jadi pada saat itu sampai hari ini Mas Rofi, sekolah saya itu memang tetap masih anak-anak du'afa. Jadi kami juga sudah akreditasi. Istilahnya insya Allah kalau administrasi dan sebagainya diajukan jempol, cuma sarana prasarana. Gedung dari luar mewah. Istilahnya fisik, secara kasat mata fisikalnya dari luar itu dia mewah.
Dan alhamdulillah saya katakan kalau pembinaan karakter ke siswa saya kebetulan masih 3 rombel dan agak sedikit, tapi saya senang kok. Istilahnya anak-anak di kelas itu ada yang 20 orang, 17, dan kadang yang paling identik 27, pernah sampai 27 per kelas itu. Tapi kalau, saya senang sekali. Dari Senangnya sisi personifikasi kira-kira seperti apa Ibu? Sudah ditemukan belum? Secara ininya, personalitinya yang saya temukan di sini yang beberapa ini ya, yang A sampai Z ini. Ya. Itu ya semangat, keceriaan, kebahagiaan, cinta, kasih sayang, damai, kagum, alhamdulillah, ramah, bersahabat, berani, percaya diri, penuh harapan, penuh kegembiraan, kebanggaan, tenang, sopan, penuh kekaguman, idaman. Dapat sih sebenarnya karena dari semangat kali ya, buat semangat saya mungkin mengajar mereka dengan katanya mengajar dengan cinta itu lebih utama ketika kita mendidik. Iya, siap. Insya Allah sampun ketangkap Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu Aslia Jalil. Iya. Jadi pada intinya Mas Hanif bisa ngasih tips mungkin ya, sikat saja dari A sampai Z ini apakah harus dideskripsikan semuanya atau cukup kita ambil the best three aja. Kemudian itu benar-benar ditanamkan kuat di madrasah masing-masing dan ujungnya divalidasi. Apakah sudah seperti itu? Ya, jadi gini, bisa jadi ya namanya keinginan kadang yang ada, karena ini kan karakter bagus semua gitu ya, karakter bagus semua, jadi bisa jadi yang ada di benak kita, wah sekolahku ada di kagum, apa idaman, kemenangan dan lain-lain gitu seperti itu. Tapi namanya brand ini kan kalau saya penelitian itu kan untuk ada di benaknya konsumen, brand itu top of mind ya, menjadi brand yang paling diingat itu hanya tiga brand saja. Itu berdasarkan penelitian itu. Lebih dari 3 itu level keduanya 7. Dia ada 7 level keduanya. Di atas itu orang sudah akan lupa. Maksudnya ya akan cepat tergantikan dengan merek-merek yang lainnya seperti itu. Maka kita harus memunculkan karakter yang paling kuat gitu loh. Seperti itu. Ya maksimal kalau kata Mas Rofi tadi the best three ya, kalau metode saya biasanya the best three. Jadi ada tiga karakter yang kita ambil di situ, ya itulah yang diperkuat nanti diaktifasi. Bukan yang lainnya terus, apakah yang lainnya terus hilang 0? Enggak, ada tapi porsinya cuma sekian persen. Ibaratnya seperti itu. Tapi diambil dari kalau Bu Aslia tadi itu menyebutkan lebih dari 3 gitu ya. Menyebutkan lebih dari 3, maka dipilihlah yang 3 terbaiknya. Dari misalnya tadi ada berapa tadi Bu Lia itu? Ada 5, ada 7 gitu. Itu dipilih 3 terbaiknya. Dipilih 3 terbaiknya, maka itu fokusnya, jadi fokus aktivasinya itu di 3 karakter tersebut nantinya. Tapi sekali lagi upayakan itu divalidasi dengan menanyakan kepada siswa kita, kepada wali murid kita, kepada guru-guru kita. Pakai sistem sampling aja, nggak harus 100% sensus ya. Gitu, pakai sistem sampling misalnya dari 10 siswa atau 20 siswa mereka berpendapat seperti apa. Nah, nanti dicoba di-match-kan dengan subjektivitas dari Bapak Ibu-ibu. Sama enggak nih dengan yang dirasakan siswanya, dengan yang dirasakan oleh guru-gurunya, tim guru-gurunya atau staf-stafnya. Kalau sudah sama, yaudah itu yang diperkuat. Diaktifasi terus-menerus, diaktifasi secara fisik kepada interior, kepada warna, kepada tata ruang, seperti itu ya. Terus kepada bahasa, ucapan, bahasa yang keluar, sikapnya itu juga seperti itu. Itu Mas Rofi.
Siap. Semoga sudah bisa dipahami Ibu Bapak sekalian, dan ini challenge dalam waktu singkat, sekecil apapun informasi yang Ibu Bapak tangkap tentang 3 ruangan tadi itu, ruangan fisikal karakternya, karakter fisik, ruangan psychological karakter, karakter psikologis sama stylenya. Sebanyak apapun informasi yang Ibu Bapak tampilkan, yang Ibu Bapak temukan, silakan coba Ibu Bapak bisa tulis di chat, kira-kira nih, sosok person siapa, public figure siapa yang Ibu tunjuk sebagai perwakilan yang bisa menggambarkan deskripsi madrasah Ibu Bapak semuanya. Bisa dipahami nggih? Oke, Pak Momon, Pak Anies Baswedan, selamat Bapak. Kemudian yang lain bisa ditulis. Nanti jawaban yang muncul itu akan divalidasi lagi. Ditanyakan sebanyak-banyaknya ke tim yang ada. Pak Wahyudin sudah ketemu, Hakim. Berarti kalau ke sekolahnya Pak Wahyudin, hawanya santun banget, Mas Hanif ya. Oh, Banyak yang senyum. Betul, jadi Ya. senyumnya akan menjadi khas gitu loh. Dan kayaknya ini sudah bisa kelihatan dari wajahnya Pak Wahyudin ini. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Ibu Bapak yang lain, minimal sore hari ini menemukan, ya, betul. Madrasah saya ini. Perkara besok ketika kita praktek bersama lagi, lebih intens, lebih dalam, ternyata jawabannya berbeda ketika digabung dengan yang lain, guru-guru yang lain tidak masalah. Nanti sore hari ini kita ketemu, siapa sosok person yang bisa mewakili madrasah kita. Silakan, masih saya tunggu, masih kita tunggu bersama di chatnya. Apapun yang muncul di benak Ibu Bapak. Pak Momon masih mikir kayaknya ini. Bu Yeni juga masih berpikir. Kalau Kak Rosyati, Bu Rosyati juga masih berpikir yang lain. Silakan Ibu Bapak, sosok siapakah yang akan ditemukan? Memang pengaruh kepala madrasah, pengaruh leader dalam proses menemukan ambience ini seperti apa, Mas Arif? Ya kepada experience, ya experience. Jadi kita itu gini, jangan sampai ya ibaratnya gini. Kalau di Malang sini, ada yang pernah ke Malang nggak ya? Boleh angkat tangan yang pernah ke Malang? Atau pernah ke Jogja deh? Oh ya, ada Bu Rosyati, ada yang pernah ke Malang. Atau pernah ke Jogja? Pernah ke Jogja? Ada yang pernah ke Jogja? Oh ya, Pak Omon pernah ke Jogja. Nah itu, atau mungkin di sekitar kita sering menemukan warung. Yang saya contohkan warung mungkin yang paling simpel, warung yang nggak pakai nama. Jadi dia tidak ada desain brand, nggak ada namanya brandnya harus seperti ini, nggak ada. Tapi itu jadi ancer-ancer. Ada nggak di daerahnya Bapak Ibu? Ancer-ancer jalan gitu. Oh, nanti setelah perempatan ada soto Mas Rofi gitu. Nanti berhenti di sana ya, saya janjian, jadi tempat janjian, jadi tempat jujukan, jadi ancer-ancer, jadi tanda seperti itu. Dan orang mengenalnya di situ soto Mas Rofi atau soto Pak Momon, nah seperti itu. Padahal Pak Momon jualan soto misalnya, ngapunten, mohon maaf, saya jadi contoh misalnya gitu, itu tidak men-setting. Kalau di Serang itu sop ikan. Sop ikan apa, Bu? Ikan. Sop ikan apa itu, Bu? Namanya yang terkenal. Sop ikan tak-tak. Kalau ke Serang jangan lupa mampir ke sop ikan tak-tak. Oh, siap. Misal kayak sop ikan tak-tak. Serang. Gitu. Itu kebanyakan warung-warung kecil seperti itu, warung-warung yang bukan restoran gitu ya, itu tidak peduli kepada mereknya gitu. Yang ngasih merek siapa? Yang ngasih merek adalah pelanggannya akhirnya. Gitu. Ada Gudeg Yujum gitu. Apakah Gudeg Yujum itu mendesain warungnya dengan merek Gudeg Yujum? Enggak. Itu yang memberikan nama itu adalah pelanggannya. Kenapa kok bisa pelanggannya? Karena pelanggannya itu dapat experience, dia suka sehingga nyantol di benaknya.
Kalau ke Jogja makan gudeg bijum. Kalau ke Malang makan rawon rampal misalnya kayak gitu. Seperti itu Mas Rofi. Jadi experience. Jadi kalau ke Al-Islah, nah, Al-Islah ini apa ini keunggulannya? Atau sekolahnya Bapak Ibu yang lainnya? Stakeholder-nya kan banyak ya kalau sekolah ya. Ada masyarakat sekitar sekolah tersebut. Kalau tadi Bu Lia itu sekolah duafa, kalau di catatan saya tadi ada sekolah duafa tapi berada di lokasi mewah. Coba aja divalidasi. Orang-orang sekitar sekolah, orang-orang masyarakat sekitar sekolah, warga itu mengenal sekolahnya Bu Lia ini seperti apa sih? Sekolah yang apa gitu seperti itu. Itu juga bisa dicoba kepada Bapak Ibu yang lain. Sesederhana itu sih sebenarnya. Nggak ribet yang harus buat bagan, buat ini harus panahnya ke sini. Enggak. Yang sederhana aja. Kalau saya sih mencoba kalau mendampingi teman-teman itu berusaha ya yang simple, mudah diimplementasikan ya, seperti mudah dipahami gitu, seperti itu. Intinya harus selaras antara subjektivitas penilaian dari pimpinan ini juga match, harus sama dengan apa yang dirasakan oleh marketnya, oleh siswanya. Marketnya siapa? Oleh siswanya, oleh guru-gurunya, oleh staf-stafnya, oleh siapa lagi? Wali murid, siapa lagi yang terkait dengan sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hanif. Silakan Ibu Bapak, kami buka lagi yang mau menyampaikan temuan atau mungkin ada yang belum paham, silakan pertanyaan. Iya. Kita interaktif aja. Ya, siap. Dan ini sudah ada beberapa yang menemukan Mas. Oh, jen. Sudah ada yang menemukan beberapa, meskipun nanti butuh divalidasi lebih lanjut. Ini boleh nggak Mas Arif memilih sosok yang sudah meninggal dunia, misalkan ini kayak ditemukan almarhum Salahuddin Wahid. Nggak apa-apa. Kan kalau Gus Solah ini kan secara nggak jauh-jauh banget gitu loh Mas. Orang masih bisa membayangkan, masih bisa merasakan. Tinggal sebenarnya bukan fokus ke Gus Solahnya sih ya, tapi fokus pada sosok karakter Gus Solahnya. Kita itu memilih Gus Solah almarhum sebagai personality dari madrasah kita itu dari sosok karakter yang mana ya. Gus Solah memiliki sebuah karakter yang seperti apa itu harus tersebutkan dalam sebuah kata. Gus Solah terkait dengan intelektualnya karena beliau secara intelektualnya bagus, smart kayak gitu ya. Nah, maka itu tuntutannya, konsekuensinya adalah guru-guru, kepala sekolah harus mencerminkan itu. Output dari siswanya, misalnya siswanya ikut lomba, maka diupayakan bahwa prestasi-prestasi dari lomba-lomba itu terlihat. Sehingga ketika orang mau menyekolahkan ke madrasahnya Bapak Ibu, itu tahu, oh kalau sekolah di sini pasti pinter-pinter nih. Nah, pialanya aja satu kelas sendiri isinya piala tok kan seperti itu. Bisa kayak gitu. Iya, luar biasa. Butuh kita gali lebih dalam tentunya, dan mudah-mudahan senyumnya Ibu Bapak ini senyum yang benar-benar senyum pencerahan ini. Sudah mulai menemukan. Saya penasaran ini, boleh sharing Pak Wahyu? Proses menemukan Agim itu bagaimana tadi kok bisa-bisa kok tiba-tiba muncul Agim gitu. Nah, itu. Monggo. Bisa diceritakan sehingga teman-teman nanti yang belum muncul terinspirasi. Oh, saya ini gitu. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya sederhana saja, jadi sekilas saja sebetulnya ya. Belum berpikir secara serius ini, kan baru simulasi sederhana aja. Ya. Jadi saya menginginkan sosok alumni madrasah saya itu ya misalnya walaupun tidak semuanya akan mencapai seperti sosok Agim kan minimal secara general kita ingin seperti itu kan begitu ya. Betul. Jadi itu saja
pertimbangannya apa yang ada dalam pikiran saya, mungkin kalau alumni kita akan seperti sosok Agim, kayaknya keren banget gitu kan. Kalau Pak Maman tadi kayak Anies Baswedan atau mungkin kayak Habib Rizik Syihab gitu kan, luar biasa. Ya. Jadi hanya selintas saja. Siap. Keinginan selintas mungkin ketika lulusan madrasah kita seperti itu kayaknya maksimal gitu. Siap, itu Mas. Siap. Makasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang karena brand bermain di benak hanya menangkap simbol, Ibu Bapak. Tidak bisa brand itu menangkap deskripsi, dia harus disimbolkan. Mau jelasin pakai deskripsi sebanyak apapun, bisa masuk ke brand. Kalau tadi disebutkan ada top of mind. Brand tertinggi ada di 3 tertinggi, ada 3. Ketika disebut madrasah terbaik di tempat Ibu Bapak, dicek mulai dari desa, apakah madrasah panjenengan muncul di 3 terbaik itu. Kalau sudah muncul, naikkan di level kabupaten, kecamatan, provinsi, sampai ke nasional. Nah, proses untuk menancapkan nilai, menancapkan sesuatu di dalam benak pikiran customer, pasar, kita butuh simbol. Dan personifikasi ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan. Saya yakin tadi Pak Wahyu, ada proses kalau mau kita bedah perlahan, Bapak, dikasih emotion ya, gerakan slow motionnya itu ketemu. Oh, karakternya seperti ini, kemudian simbolannya ke Agim tadi itu. Dan kalaupun mau Pak Momen bercerita proses temuannya gimana Pak? Baik, makasih Mas Ropi. Silakan Bapak. Mas Hanif, teman-teman, Pak Jiwayu, Bu Ros dan lainnya. Jadi begini Mas Ropi, madrasah kami yang saat ini, yang saya sekarang ini, sama seperti madrasah Pak Haji Wahyu juga, adalah madrasah yang baru dinegerikan. Ya, madrasah dari swasta yang baru dinegerikan. Karena kalau dari Kementerian Agama, penegerian itu harus dari yayasan. Harus hibah dari yayasan atau dari masyarakat. Gitu. Nah, madrasah yang sekarang saya diamanah ini, itu namanya Mandua Serang, nomenklatur Kementerian Agama. Sementara asosiasi masyarakat di Banten atau di Serang, yang disebut Mandua Serang itu adalah Mandua Kota Serang. Karena Mandua Kota Serang itu dulunya memang namanya Mandua Serang. Gitu. Nah, dulu kan nggak ada kabupaten kota hasil pemekaran, ya. Nah, sementara ada perubahan nomenklatur. Kalau dulu kan misalnya Mancikesal, awalnya ini Mancikesal, cuma di Kementerian Agama itu Man 12 atau MTSN 12. Kalau dulu kan nama tempat kecamatan ya. Nah, ini sebenarnya satu sisi ada sisi keuntungan, tetapi ada juga masyarakat belum mengenal terhadap Man yang saya ini, Mandua Serang ini. Nah, itu banyak sekali ceritanya, bukan hanya masyarakat, orang tua, bahkan pejabat Kementerian Agama pun ketika mau sebenarnya tujuannya ke Mandua Kota Serang, tapi dia nyampainya ke Mandua Kabupaten Serang. Nah, itu. Ya, itu masyarakat umum, termasuk Pak Haji Wahyu ini kan alumni dari situ ya. Banyak itu Pak Haji Wahyu, alumni ketika saya bikin grup Facebook misalnya ya, saya tulis Madu Serang gitu. Mandua Serang, Madu Serang itu gitu. Nah, itu dianggap oleh ini bergabung itu seolah-olah alma maternya gitu. Wih, kok kayak gini, kok berubah gini, kok sekarang luas, itu tanah dari mana? Padahal baru gitu kan. Ini juga ada satu keuntungan gitu, sebab kan ada feedback pertanyaan ya dari orang tua atau masyarakat. Gitu. Nah, sebagai madrasah baru ini, orang kan termasuk warga Cikesal ya, tempat kecamatan itu. Taunya Mandua Serang itu adalah yang kota itu. Dari proses pertama datang ke situ sebagai kepala madrasah, ya ikut gerak jalan di kecamatan, mereka banyak bertanya masyarakat termasuk para itu guru-guru atau lain, kok Mandua Kota Serang ada di sini ikut gerak jalan, kesasar tak apa? Nah, jadi orang lokal pun nggak tahu gitu. Kalau unik sekali. Tetapi proses kita mencoba penemuan tadi, Pak. Ya, akhirnya saya supaya mudah mengingat di awal itu apa nih yang biar bisa diingat oleh masyarakat. Maka tadi saya disingkat ya, tagline-nya Madu Serang, Mandua Serang. Tapi kata madu pun itu ada akronimnya, ada maknanya. M-nya maju, A-nya agamis, D-nya dirindukan, U-nya unggul. Selain kata madu itu juga kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan banyak memberikan manfaat, dihasilkan dari lebah, dari cairan yang terbaik. Nah, kita ingin brandnya
bahwa lembaga Madrasah Aliyah ini itu memberikan manfaat dan dihasilkan dari hal-hal yang baik gitu. Nah untuk itu karena ini madrasah baru ya Mas Rupi, Mas Hanif, kita mencoba. Tadi saya mencoba mempersonifikasi kenapa misalnya Anies Baswedan. Dalam benak pikiran saya memang kepada teman-teman karena kita juga baru, saya punya keinginan ke teman-teman gini, selain tadi tagline madu memantul, itu biar mudah mengingat, memantul itu memang mantap betul, bukan hanya mantul. Kalau mantul kan mantap betul, memantul, ada timbal balik seperti ini, apa cahaya gitu ya. Jadi ada feedback gitu. Nah, itu jadi kita sebutnya madu memantul gitu. Nah, termasuk kita punya rencana misalnya 2021 ini besok kita harus menjadi lembaga terbaik keagamaan di Kabupaten Serang. Sebab MAN itu kan ada dua, MAN 1, MAN 2. Walaupun itu MAN 1 senior, kita harus lebih baik. Lalu kita juga memberikan semangat branding ke internal bahwa 2022 kita harus menjadi lembaga pendidikan terbaik di Kabupaten Serang. Artinya kita beralih kencang, bukan kita mengejar ketertinggalan, tapi kita beralih kencang meninggalkan mereka yang awalnya di depan gitu. Nah, tadi saya mempersonifikasikan Anies Baswedan, memang itu puncaknya. Kenapa sosok Anies yang kita coba personifikasi, walaupun kalau sekarang tadi saya tulis putih abu-abu. Putih abu-abu itu sebuah grup ini ya, anak-anak sekolah ya. Banyak Pak Rodi itu, dia kan Islami, fun, ya, cerdas, dan banyak memberikan kesan-kesan moral. Nah, untuk awal ini kita mencoba membangun brandnya bahwa MAN 2 Serang itu ceria. Lalu yang kedua, potensi yang dimiliki oleh siswa itu tergali. Jadi kita lebih fokus misalnya apa nih, di pramuka, di seni gitu kan, di bidang-bidang ekskul dulu lah kita menunjukkan, selain nilai-nilai religiusitasnya gitu. Tetapi ke depan di 2024, bahwa MAN 2 Serang seperti tadi tagline-nya berlari kencang meninggalkan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Serang, bahkan kita mencoba eksis di Provinsi Banten misalnya kan. Ya. Nah, Anies Baswedan itu kalau menurut saya sosok yang kalem, tenang, cerdas, rapih ya, low profile. Dia tidak mudah terhasut gitu kan, tidak mudah terprovokatori, lalu egaliter. Egaliter itu artinya walaupun dia kan bukan orang politikus, tapi dia mampu diterima di semua orang lah, di semua kelompok gitu. Artinya kelompok kiri kanan, artinya menengah lah gitu. Nah, kita ingin MAN ini tadi Islam wasatiyah gitu tuh, tengah-tengah gitu tuh. Begitu Mas Rofi, Mas Hanif, maaf. Terima kasih. Keren sekali nih kalau Pak Momon ini sudah mulai sadar keren banget ya sekolahnya seperti itu. Dan sejatinya memang School Branding Strategy Webinar ini hakikinya Ibu Bapak sudah melaksanakan. Cuman kami di sini menawarkan ada metodologinya. Kalau puzzle itu disusun, ini akan jadi sebuah cerita yang melengkapi dan menguatkan brand yang ada di Madrasah Panjenengan. Pak Momon keren, Bapak sudah menemukan sore hari ini, luar biasa. Luar biasa. Oke. Saya berharap yang lain juga kalau sore hari ini masih belum menemukan, kayaknya harus dipikirkan sampai nanti malam, sampai masuk ke mimpi kayaknya Mas Andi. Jadi gini, tadi Pak Momon kan bilang bahwa akan menjadi yang terbaik. Nah, ini kita coba sederhanakan lagi ya, dalam artian kepada Bapak Ibu yang lainnya, mungkin yang masih bingung, sekolah saya mungkin juga pengen jadi yang terbaik juga di kotanya misalnya, kayak Pak Wahyudin misalnya di Lebak, atau Bapak Ibu yang lainnya di daerahnya masing-masing itu pengen juga menjadi yang terbaik gitu. Nah, kata terbaik ini kan sebenarnya juga masih abstrak dalam artian banyak hal di dalam terbaik ini, apakah terbaik di akademik, terbaik di olahraga. Tadi kan Pak Momon bilang ada seni, ya kan Pak Momon ya. Terus ada ekskulnya atau apa misalnya kayak gitu. Itu di breakdown kayak gitu. Saya cerita sedikit juga, ada sebuah sekolah, tapi SMK ini ya di daerah Tangerang. Ini SMK ini dulu agak menurun. Menurun dalam artian penerimaan siswanya sempat menurun. Terus ketika di take over, pemiliknya baru, ada pemilik baru, akhirnya mengkaji value-value dari SMK ini apa sih gitu. Apakah dari akademiknya, olahraga, atau apa-apanya kan seperti itu. Itu didetailkan lagi. Terus melihat
pesaing di sekitarnya, pesaing di kota tersebut. Misalnya mau menjadi yang terbaik di akademiknya. Nah, dilihat nih, bisa nggak? Oh, ada nih sekolahnya. Ada 1, 2, 3, 4, ada sekian sekolah yang menjadi kompetitor di area yang terbaik di akademiknya. Apakah kita bisa menyaingi mereka di akademiknya? Kalau terlalu berat, kita breakdown lagi, ngambil apanya? Ekskulnya. Kebetulan yang saya ceritakan, sekolah SMK yang saya ceritakan itu akhirnya memilih memperkuat di ekskulnya, ekstrakurikulernya. Jadi kalau anak-anak sekolah di sana itu bebas memilih ekstrakurikuler dan ekstrakurikulernya itu pasti sering dapat juara kalau ikut lomba. Benar-benar diasah gitu. Jadi orang akhirnya berbondong-bondong nih, akhirnya naik lagi, penerimaan siswanya naik lagi, dan SMK tersebut dikenal selain membangun karakternya juga kuat, tapi di situ juga ekskulnya lebih unggul dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Jadi terbaik itu coba di breakdown lagi, didetailkan lagi. Pengennya itu di terbaik apa, sehingga fokus energi kita itu bisa cukup kuat. Oh, aku pengen dikenal pinter di tahfidznya, di hafalannya. Kalau sekolah di madrasah ini hafalannya rata-rata 15 juz ke atas misalnya kayak gitu. Bahkan mungkin 30 juz ke atas. Kalau yang alislah dulu kalau nggak salah di setting salah satu value-nya adalah kitab kuning ya Mas ya. Betul. Ya, jadi sekolah di MTS Alislah Banyuwangi itu punya kemampuan selain pelajaran akademik, keunggulannya adalah kelebihannya dia pinter di kitab kuning, seperti itu. Itu sih Mas Rofi dan Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin nanti terakhir saya perlihatkan tentang color emotion-nya. Oke. Bisa langsung ditampilkan aja. Langsung aja ya. Oke, siap. Nah, ini. Jadi ada istilahnya ini color emotion. Bentar saya zoom dulu. Bisa terbaca? Oke. Nah, jadi warna itu bisa ada psikologisnya, bisa membawa sebuah emosi gitu. Misalnya biru itu ya nanti ini artinya bisa dicari di kamus ya. Kalau yang kesulitan di bahasa Inggris, mohon maaf. Karena saya tadi ini juga dapatnya dari ini juga dari luar juga dapatnya kan seperti itu. Nah, kalau biru itu tentang security keamanan. Itulah kenapa banyak lembaga-lembaga perbankan itu menggunakan warna biru. Karena mereka ingin memunculkan secara psikologis bahwa perbankan ini aman. Ya, gitu. Salah satu filosofinya. Terus mungkin hijau. Hijau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Islam ya, lebih Islamis. Maka hijau. Tapi di luar itu hijau itu tentang environment, tentang lingkungan, tentang fresh juga. Kuning mungkin tentang kebahagiaan, energik juga kuning itu. Muda, youth itu bisa. Kuning juga bisa sana. Terus ada lagi ini. Nah, ada ungu, ada kemewahan, ada ambisi di situ ya. Ungu ini yang saya tahu juga warna tertinggi tentang love, tentang cinta yang saya tahu itu juga. Jadi ternyata warna tentang cinta itu bukan warna merah yang sering kita lihat, warna merah hati kayak gitu enggak. Justru warna tentang love ini itu warna ungu seperti itu. Terus ada pink. Ya, pink itu feminin, terlihat wanita, perempuan, ya produk-produk mengarah perempuan itu biasanya kebanyakan pakai warna pink, secara psikologis dapat gitu loh. Makanya banyak
meskipun bukan semuanya, banyak misalnya laki-laki kalau pakai pakaian warna pink itu nggak pede kan seperti itu, karena secara emotion gitu, secara perspektif yang ada di benak masyarakat itu warna pink itu adalah wanita kan seperti itu. Dan madrasah nggak ada yang warna pink kayaknya ini Mas. Nah itu dia. Tapi kalau mau nyoba pakai warna pink sebagai color identity-nya silakan. Iya, mungkin gini, jadi warna ini nanti bisa menjadi warna ruangan. Gitu. Jadi ada ruangan-ruangan yang ingin dibangun rasa kelembutan, rasa kenyamanannya itu terbangun, emosinya. Warna itu, kombinasi warna itu bisa menggunakan kombinasi warna yang pas, nah, seperti itu. Ada warna coklat, keramahan, tentang bumi ya, tentang earth. Nah, terus ini warna netral. Nah, kalau yang paling bawah ini ada putih, abu-abu sama hitam. Ini kalau dalam kategori pewarnaan ini adalah warna netral sebenarnya. Bisa dikombinasikan dengan warna apapun kalau warna netral. Nah, ini suci ya, kemurnian ya, purity itu kemurnian ya Mas Rofi ya. Betul. Gitu. Tentang bersih, putih itu. Itu. Terus kalau hitam itu apa? Tentang formal, tentang mewah ya. Classy itu kan satu hal yang mewah juga. Jadi ada beberapa tempat kalau diwarnain hitam, selama dia mampu mengkombinasikan warna hitam itu akan terlihat mewah gitu. Misalnya furniture-nya ada warna merah, terus ada warna-warna yang lain kombinasinya, seperti itu. Jadi warna ini akan ikut menunjang ambience yang sudah dipilih tadi. Jadi ambience-nya kan sudah, karakter-karakter ambience-nya tadi kan sudah dipilih tuh. Pilih tentang semangat atau tentang keberanian, maka warna-warnanya itu ada warna-warna yang mendukung. Nah, atau nanti kelas-kelas di sekolah itu pun juga dibuat, ini ruangan khusus makan, maka misalnya diwarnain merah sama kuning misalnya, karena itu warna yang secara industri cocok untuk kuliner. Kalau makan dengan ada nuansa warna merahnya, itu akan menggugah selera. Itu berdasarkan penelitian secara global ya, secara global. Siap. Itu Bapak Ibu, terus Mas Rofi. Siap. Dan ini semakin lengkap Ibu Bapak sekalian yang Mas Hanif sampaikan. Ada puzzle yang sore hari ini sedang kita tunjukkan bersama. Setelah tahu karakter tadi, kemudian kita pahami ambience-nya seperti apa, ternyata nggak berhenti di situ. Kita butuh menerjemahkannya ke dalam ruang visual. Kalau memang kebahagiaan, bagaimana ruang kebahagiaan ini tercerminkan di desain-desain visual yang ada di madrasah, Bapak sekalian. Nah, ini saya di sesi akhir ini, Mas Hanif, tidak terasa hampir 2 jam ya. Lah iya, Masya Allah. Saya akan tunjukkan, Ibu Bapak, sebentar, satu desain sebentar. Oke, terlihat apa tidak, Ibu Bapak? Gambar apa yang muncul? Kalau saat ini boleh dihidupkan mikrofonnya. Oke, silakan bisa dihidupkan mikrofonnya sendiri semuanya. Apa yang muncul di benak Ibu Bapak ketika melihat gambar seperti ini? Ini diskusi terakhir. Gambar otak. Iya, gambar otak. Kebetulan saya sama Mas Hanif pas diskusi ini pas lagi di bulan Januari kayaknya Mas Hanif ya. Kita bahas ambience. Diskusi agak panjang, bahas tentang ini, tentang ambience. Ada 3 pesan yang disampaikan di desain visual ini. Kira-kira apa yang tergambar? 3 kata saja Ibu Bapak yang muncul di pikiran Ibu Bapak ketika melihat desain ini. Apa yang muncul di benak? Kalau saya melihatnya itu tinggi di angkasa. Tinggi di angkasa gitu, Mas. Tinggi di angkasa. Oke. Langsung saya singkat saja Ibu Bapak. Ada pesan di sini.
Sebentar. Ada connectivity di sini. Connectivity. Oke, kemudian ada smart, ada teknologi. Oke, 3 pesan ini yang disampaikan di desain visual yang Ibu Bapak lihat. Ini namanya super grafis dalam kaidah branding. Nah, penting untuk dikenali, artinya ketika membahas ambience tadi yang ditunjukkan A sampai Z, karakter psikologi yang Mas Hanif sampaikan tadi itu bukan hal yang baku, tapi Ibu Bapak bisa menerjemahkan sendiri, menemukan kata-kata sendiri, kata-kata orisinil yang muncul dari diskusi Ibu Bapak dengan tim yang ada di madrasah masing-masing. Makanya yang ini jadi tantangan terberat kita semuanya untuk segera menemukan kira-kira dalam sosok simbol person madrasah Ibu Bapak munculnya seperti apa. Wujud manusianya ketahuan, kemudian color identity-nya jelas, syukur-syukur nanti bisa di cross check. Logo yang sekarang ada di madrasah Ibu Bapak sudah sesuai nggak dengan ambience yang ada? Yang negeri rata-rata masih bingung, Mas Hanif, karena memang harus terkunci di aturannya. Cuman kami menyarankan ada desain resmi yang digunakan, ada desain marketing, desain yang lebih fleksibel yang bisa digunakan untuk mengembangkan madrasah Ibu Bapak di strategi komunikasi branding. Semoga banyak hal yang bisa ditangkap. Dan atau mungkin Mas Rofi, terakhir nunjukin yang alislah aja kali ya, sedikit. Yang mana Mas? Yang file yang mana? Ya, gini. Tak tunjukin ini aja. Terkait dengan yang barusan Mas Rofi singgung itu, biar ada bayangan sih. Silakan. Nah, ini bisa terlihat ya. Oke. Nah, ini sebenarnya di sini konteksnya bukan before after, karena logo yang sebelah kiri ini yang tetap digunakan yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan atau Dinas di Kementerian Agama. Kementerian Agama ya, Mas Rofi ya. Betul. Ini logo yang di kotak before ini adalah logo yang tidak bisa diganti, karena kalau diganti ngurusnya panjang gitu. Bakal lama dan sulit nantinya, birokrasinya akan lama. Ini sudah terdaftar di Kementerian Agama. Nah, untuk masuk ke market yang lebih fresh sebagai alat marketing, maka Alislah itu membuat identitas visual lagi itu yang nampak di kotak yang after ini. Ini yang lebih mudah diingat, yang lebih mengikuti tren, mengikuti zaman ibaratnya, secara visual mengikuti perkembangan zaman, dan mungkin akan lebih terlihat menarik untuk anak-anak sekarang, untuk marketnya terutama, untuk wali muridnya, untuk anak-anak sekarang, seperti itu. Seperti tadi kalau dari penamaan misalnya, seperti strateginya Pak Momon tadi, Mandua, terus dibuat nama Madu, itu sebuah strategi marketing. Nah, kalau yang terdaftar di Kementerian Agama kan tetap Mandua kan, seperti itu ya, Mandua Serang. Tapi ketika sebagai alat marketing yang muncul di luar di alat di marketingnya itu bernama Madu gitu, Madu Serang saya kayak gitu. Orang kalau ingat Madu Serang ya, kalau nggak ingat produk madunya ya yang diingat adalah sekolah Mandua kan, seperti itu harapannya. Itu Bapak Ibu Mas Rofi, tambahan terakhir dari saya terkait dengan signifikasi visual. Ya, terima kasih Mas Hanif dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung sesi webinar. Ibu Bapak dapat kesempatan eksklusif. Silakan setelah ini temukan 3 karakter tadi itu, bisa ditulis, bisa di WA, ditulis di WA digital, kemudian bisa nanti dikirimkan di grup. Ya, atau kalau nggak mau dikirimkan di grup bisa dijabrikan ke kami. Kami akan diskusi dengan Mas Hanif, coba untuk merumuskan kira-kira seperti apa. Kalau seperti A, B, C kayak gini, wujudnya kayak gimana. Ada satu kesempatan eksklusif. Boleh Mas Hanif ya, nanti 1, 2, atau semua yang ada di ruangan ini. Di ruangan ini kita bisa diskusi lebih dalam.
di luar forum. Paling tidak sore hari ini kita paham bersama ternyata penting untuk membuat sosok personifikasi untuk madrasah kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menancapkan sebuah simbol dalam benak. Dan brand adalah jalan panjang. Di seri-seri sebelumnya sering kami sampaikan bahwa ada 3 strategi, ada strategi selling, ada strategi marketing, ada strategi branding. Kalau ingin cepat dapat siswa banyak dalam waktu cepat, maka menunya bukan menu branding, tapi menunya adalah menu marketing and selling. Strategi 2 itu yang dipakai. Tapi kalau ingin siswanya banyak, bertahan lama, loyal, dia mereferensikan terus, maka strategi branding ini yang dilakukan, yang digunakan. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya. Dan terima kasih sampun hadir di ruangan ini, Ibu Bapak sekalian. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Ya, makasih. Mbak Admin. Ini Mbak Admin yang senantiasa ngobrol dengan Ibu Bapak ini. Namanya admin, tugasnya admin, Pak. Ya, Oke, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bisa terus tersambung, dan kalau memang nanti series ini berhenti share sempat, maka kesempatan Ibu Bapak untuk terus sharing, kita jadikan forum grup Madrasah Sadar Branding sebagai media untuk kita bertemu bersama. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Matur nuwun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.